Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak, Ibu, dan sekalian dan rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Nobertus Tantoin dan juga Pak Faisal selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang project based learning saya, karakter building kewarganegaraan. Nama saya Najib Fahmi Najmuddin WM, sebagai mahasiswa teknik industri. Saat ini saya bekerja sebagai purchasing di bidang manufacturing roda 4. Selanjutnya, apa itu SDGs? SDGs merupakan serangkaian tujuan global ataupun dunia yang disetujui oleh PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di masa mendatang. Ada 17 tujuan SDGs yang terkait. Selanjutnya, mengapa kelompok kami memilih nomor 7? Karena memang fokus utama dalam proyek ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang kuat. Kami terdiri dari beberapa orang dan juga berbeda bidang pekerjaan, dan kami mempertimbangkan untuk poin SDGs nomor 7, relevansi energi dalam berbagai sektor industri itu dapat diimplementasikan dan juga bisa sinkron antara saya dan juga rekan-rekan anggota kelompok yang lain. Di sini juga saya menjelaskan yaitu energi ini digunakan di seluruh pabrik, kemudian menjadi faktor penyatu meskipun berasal dari bidang berbeda, dan juga pentingnya efisiensi energi dalam keberlanjutan industri, kemudian kontribusi terhadap upaya global, mengurangi dampak perubahan iklim, dan relevansi dengan inisiatif yang sudah diterapkan di perusahaan. Oke. Setelah itu kami mengambil literatur dari data Bappenas ataupun di Indonesia. Kami mengambil nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Di Indonesia sendiri ada 4 faktor utama ataupun target yang disepakati, yaitu akses universal ke energi modern pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau untuk semua orang. Kemudian target 7.2, meningkatkan presentasi global energi terbarukan pada tahun 2030, meningkat secara substansi pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. 7.3, gandakan peningkatan efisiensi energi di tahun 2030, juga melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak 2 kali lipat. Kemudian yang keempat, memperluas dan meningkatkan layanan energi untuk negara berkembang. Selanjutnya, latar belakang dari permasalahan ataupun aktivitas program based learning ini, yang pertama adalah sebagai bagian dari tugas PBL dari mata kuliah kewarganegaraan itu sendiri, kami melakukan serangkaian langkah untuk mendalami poin SDGs ke-7, yaitu affordable dan clean energy. Riset ini bertujuan memahami pentingnya energi bersih, efisiensi energi, serta kontribusi yang dapat diberikan perusahaan dalam mendukung keberlanjutan global. Oke, selanjutnya beberapa latar belakang yang kami terapkan di kelompok kami, yaitu pertama, pentingnya SDGs nomor 7 sebagai energi bersih dan terjangkau sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tantangan energi di Indonesia masih banyak, ketergantungan pada energi fosil yang menyebabkan polusi, perubahan iklim, dan masalah kesehatan. Selanjutnya, dampak kurangnya akses energi. Banyak daerah yang bergantung pada kayu bakar dan minyak tanah menyebabkan polusi udara dan risiko kesehatan. Lalu, peran perusahaan di tempat saya bekerja saat ini menerapkan inisiatif energi berkelanjutan seperti panel surya, otomatisasi listrik, dan juga pengelolaan limbah energi. Terakhir, tujuan aktivitas melakukan riset, observasi, dan wawancara untuk memahami peran energi bersih serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dan berkelanjutan. Kerumusan permasalahannya, pertama, kami melakukan observasi lapangan, yaitu didapatkan beberapa perumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang dinilai tidak efektif dan boros serta memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Selanjutnya, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya energi bersih dan terjangkau mempengaruhi penerapan praktik menggunakan energi yang efisien dan berkelanjutan. Lalu, apa saja faktor penghambat dari adaptabilitas masyarakat terhadap teknologi hemat energi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Terakhir, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan adaptabilitas masyarakat dalam rangka mencapai tujuan SDGs nomor 7. Selanjutnya, kami membuatkan jadwal ataupun pembagian tugas terhadap masing-masing anggota kelompok, dan kami observasi lapangan dan juga wawancara beberapa narasumber. Didapatkan hasil temuan yang pertama, adanya pemborosan penggunaan AC. Jadi, di beberapa perusahaan masih banyak penggunaan AC itu yang tidak ada pada waktunya. Kemudian lanjut, lampu menyala saat tidak digunakan, kemudian listrik konvensional dari PLN, kurang edukasi terhadap karyawan, dan pemborosan air dari pompa listrik.
Di sini beberapa karakter tersebut saya detailkan dan juga saya bahas selanjutnya. Di sini kami menggunakan metode penelitian yang pertama observasi dan FGD wawancara, kemudian edukasi, benchmark dan teknologi, dan pengaplikasian teknologi hemat energi. Di sini saya mewawancarai Bapak Misbah selaku environment dan juga melakukan edukasi dan juga mengimplementasikan teknologi. Lanjut untuk implementasi solusi terkait proyek ini, yang pertama kami menjudulkan ACSABI ataupun Small Action Big Impact, di mana untuk deskripsi program ada beberapa kriteria, yaitu konsumsi listrik di area perusahaan, kemudian di sini sangat tinggi untuk penggunaan AC, sehingga kami targetkan untuk diturunkan. Kemudian pada nomor 1.1 penggunaan listrik terbesar di non-production, dan juga tujuan dari program ini untuk mengoptimalkan penggunaan listrik khususnya untuk perangkat AC. Nah, sehingga kami melakukan skema pelaksanaan program yaitu otomatisasi, di mana kami mengimplementasikan fitur penjadwalan memerlukan perangkat tambahan seperti smart switch dan juga IoT, Internet of Things. Kami melakukan rekayasa engineering di bagian wiring control AC untuk memutuskan arus secara mekanik berdasarkan jadwal dan perintah. Sehingga seperti kita memulai dari pagi, kemudian dinyalakan, selanjutnya kami memasang modem Wi-Fi untuk mengatur dan memantau kondisi switch secara IoT melalui gadget dan WA aplikasi. Dan untuk implementasinya, penaikan kabel kontrol untuk smart switch dan juga pembuatan dudukan smart switch, dan lanjut untuk setting jadwal di masing-masing area. Seperti AC menyala di jam 6.45, kemudian mati di jam 8 malam. Dan juga pemasangan smart switch di penghubung ke power control AC, sehingga secara garis besar implementasinya AC akan menyala pada waktu karyawan sedang bekerja dan juga di area. Kemudian akan mati ketika memang waktunya sudah tidak digunakan. Lalu refleksi pribadi dari beberapa aktivitas yang saya lakukan, di sini ada kesadaran energi dan dampaknya untuk saya pribadi dan juga anggota kelompok kami. Proyek ini memberikan pengalaman berharga dalam pengembangan keterampilan teknis dan juga pemahaman akan pentingnya keberlanjutan energi. Lalu untuk selanjutnya di sini ada kolaborasi dan juga kerjasama tim, di mana kami bekerja sama antara beberapa orang ataupun member untuk mengutamakan dan juga menjalankan implementasi. Dan juga untuk implementasi kegiatan di perusahaan kami juga berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan beberapa departemen seperti enviro, healthy dan juga safety. Lalu untuk selanjutnya, kontribusi terhadap cinta dan tanah air dan keberlanjutan, di sini memperkuat rasa cinta tanah air dengan mengoptimalkan energi. Kami turut mendukung transisi Indonesia menuju energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Lalu terakhir, let's commit to building a sustainable future now. Dan berikut adalah video untuk implementasian dari perusahaan yang tempat saya bekerja. A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda at Bagyong Ondoy. This is all wrong. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya.